Tolal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibail kiram yang sama kita hormati orang tua kami, guru kami yang menjadi wasilah malam hari ini saya bisa bersilaturahim di tengah-tengah para ibu-ibu yang Masya Allah semuanya sehat semuanya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, panjang umur, murah rizkinya, berkah hidupnya. Yaitu orang tua kita, beliau menjadi wasilah saya datang ke sini, Bapak Ustaz Haji Atok. Kita mudah doain itu biar jadi doa dari saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, senantiasa selalu bermanfaat untuk kita bersama insya Allah. Singkat saja, saya kebetulan masih tetangga ini sebetulnya. Walaupun ini DKI, saya Depok, saya di Andara. Jawa Barat pinggiran. Dan saya juga tinggal di sini belum lama, masih baru. Jadi mohon doanya semoga bisa bawa manfaat untuk lingkungan sekitar insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita sudah ada di bulan Sya'ban, artinya tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan insya Allah. Kemarin sudah berlalu bulan Rajab. Pada saat bulan Rajab kemarin, doa yang sering kita panjatkan kepada Allah tiada lain dan tiada bukan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, lalu sampaikan ke bulan Ramadan. Nah, itu ada permintaan agar umur kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata baginda Nabi, Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatku. Kenapa Rajab dikatakan bulannya Allah? Karena di bulan Rajab itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bulan lalu tuh pagi kita baca zikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70, sore 70. Atau kita diajarkan di bulan Rajab kemarin membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wadika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Masya Allah, ibu-ibu ini pintar semua ini. Masya Allah. Nah di bulan Sya'ban ini kita dianjurin banyak sholawat. Kemarin banyak istighfar, banyak mohon ampun. Di bulannya Allah, di bulan Nabi, di bulan Sya'ban ini banyak sholawat. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau yang bernama Madza fi Sya'ban, beliau menjelaskan kenapa baginda Nabi bersabda bahwasanya Sya'ban itu adalah bulannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban itu ada satu sebab turunnya ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat perintah bagi orang-orang beriman untuk bersolawat sama nabinya, bersolawat sama rasulnya, bersolawat sama uswahnya, panutannya, teladannya. Turunnya ayat itu di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban ini kita diperbanyak anjuran untuk bersolawat sama Nabi Muhammad. Ibaratnya kalau kemarin bulan Rajab itu kita minta ampun istighfar, kalau cucian kotor itu dicuci, dibersihin tuh. Ibu punya kerudungan warna putih, debel, ngerti debel? Kena tanah blok, dicuci, dipakein backclean, bagian pemutih supaya bersih. Sholawat itu kata ulama pengharum jiwa. Sudah bersih, sudah dicuci, sudah pakai pemutih, setelah itu dipakaikan parfum, dipakaikan pewangi. Kira-kira indah apa enggak? Indah. Begitulah jiwa umat Nabi Muhammad. Rajab kemarin dia cuci dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Sya'ban dia harumi jiwanya dengan banyak berselawat sama Nabi Muhammad. Begitu doanya makbul yang dia bacakan 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka dia masuk di bulan Ramadan bersama dengan jiwa yang sudah bersih, bersama dengan jiwa yang harum, insya Allah. Kira-kira ibu-ibu pada belum makan nih kayaknya. Soalnya tadi kata Pak Haji 15 menit aja ibu-ibu pada belum makan gitu. Tapi kalau orang lapar ngomongnya jangan lama-lama katanya gitu. Tapi ini terus atau lagi nih? Terus. Kalau saya ceramah dimanapun boleh saya mah. Ibu sambil dengerin saya ceramah nih, itu pisang sambil disuap boleh. Itu ada roti sambil dicemilin, nggak apa-apa, silakan. Biar apa? Biar perutnya terisi, rohaninya juga terisi. Insya Allah. Jadi terus nih apa? Nah, masuk di bulan Ramadan. Tapi sebelum bulan Ramadan kita bicara bulan Sya'ban dulu sedikit boleh ya? Nah, karena kita ada uruf. Uruf itu apa Ustaz? Uruf itu tradisi. Tradisi itu berarti tidak di semua tempat ada. Namanya juga tradisi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di Saudi, di Madinah, di Mekah, di Taif, di Jeddah, atau dimanapun tempat yang ada di Saudi Arabia, Ustadz, saya umrah bulan Sya'ban, nggak ketemu orang ruahan di sana. Karena memang di sana urufnya tidak ada, tradisinya tidak ada. Kalau di Indonesia, di Yaman khususnya, di Mesir, di Yordan, Sudan, Malaysia, Brunei, Singapura, yang muslimnya itu masuk bulan Sya'ban sama dengan Indonesia, mereka mengadakan ruahan. Ruahan itu artinya apa sih? Mereka kumpul, ngundangin tetangga, keluarga, sanak famili, bahkan mereka ngundang orang alim, baik kiai. Kalau di Jawa dia ngundang simbah yai biasanya gitu ya. Karena kalau di Jawa itu ada biahnya masyarakat kepada kiai-kiainya, nggak manggil kiai lah, langsung mbah yai biasanya gitu kan. Atau Romo Yai biasanya begitu. Kalau di Jawa Barat panggilannya biasanya Abah, Abuya, seperti itu. Sesuai dengan urufnya masing-masing tradisi tempat itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, mereka mengirimkan bacaan-bacaan. Ada yang biasanya dari khatmil Quran, 30 juz Al-Quran dihatamkan secara bersama. Ada yang kebagian 1 orang 1 juz terus dan lain sebagainya.
Mereka khatmul Quran, dilanjut dengan pembacaan tahlil, zikir dan lain sebagainya. Yang hadiahnya semua diisolkan. Isol itu apa? Ditujukan kiriman hadiahnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya Ustadz? Di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Al-Imam Syafi'i berpunya pendapat, setiap apapun yang kita bacakan dari bacaan Al-Quran, sholawat, bahkan sedekah sekalipun, yang ditujukan niatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya sampai. Ada yang nggak percaya, saya nggak percaya. Kalau begitu silakan mati duluan. Saya kirimin Fatihah. Kalau nggak nyampe balik lagi. Gitu. Setuju? Nah, jadi hemat saya, kalau ada di antara kita keluarga atau mungkin saudara yang nggak percaya acara rohan, silakan, keyakinan masing-masing. Tapi kita yang mempercayai juga jangan ditinggalkan tradisi baik seperti ini, insya Allah. Kenapa Ustaz? Ya karena sekarang kita kirimin Fatihah buat orang yang meninggal dunia yang mendahului kita. Akan ada masanya nanti nama kita yang masuk dalam daftar nama-nama arwah almarhum almarhumah. Betul? Memang di sini ada yang mau hidup terus-terusan? Ada. Di antara kita semua pasti akan kembali juga kepada Allah. Cuma usianya beda-beda. Ada yang meninggalnya sepuh, umur 60 ke atas. Tapi yang muda jangan bangga dulu. Ada juga orang yang meninggal muda. Mana buktinya Ustadz? Yang trek-trekan itu balap motor liar meninggal anak muda apa nenek-nenek? Anak muda, nenek-nenek nggak ada yang bisa trek-trekan. Itu artinya apa? Ajal itu tidak mengenal tua maupun muda. Yang penting apa? Bagaimana kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam mukadimah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada satu hari kata Allah Ta'ala di mana harta nggak ada manfaat kata Allah Ta'ala. Anak-anakmu nggak lagi kasih manfaat. Kecuali apa? Kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang salim. Hati yang salim itu apa? Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang terbebas dari segala macam bentuk kekotoran hati. Maka di bulan Ramadan nanti cara Allah mentarbiyah kita nih. Ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah nyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, ending ayat tersebut, akhir ayat tersebut tujuannya apa sih? Tujuannya agar Allah jadikan hamba-hamba Allah tadi yang berpuasa di bulan Ramadan supaya keluar dari bulan Ramadan menjadi orang bertakwa. Nah, singkatnya orang bertakwa itu apa Ustaz? Begitu kan? Kalau secara umum, takwa itu definisinya sama kita ketahui, mengerjakan yang Allah perintah, menjauhi yang Allah larang. Itu definisi secara umumnya, penjelasan secara umumnya. Secara perincinya lagi mana? Berapa menit nih? Belum. Nah, kalau deh kabarin ibu ya. Takutnya saya dijewer sama jatuh. Terus. Yang spesifiknya apa, yang lebih rincinya lagi Ustaz? Kata Imam Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala salasatin ma'an. Imam Ghazali ini ulama besar, panutan kita. Julukannya Hujatul Muslim. Karya-karyanya banyak. Di antara kitab-kitab yang sering dipakai di dunia pondok atau majlis taklim, di antara yang paling populer adalah Al-Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Kata beliau apa? Takwa itu dalam Al-Quran ternyata ada 3 makna, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini bekal kita nih agar menjadi tolak ukur nanti keluar Ramadan, insya Allah amin. Berarti masuk bulan Syawal. Berarti kalau nanti kita panjang umur, Ramadan 30 hari selesai, keluar bulan Ramadan, ukurannya ini nih. Kalau kita bisa menganggap puasa kita itu menjadikan diri kita orang bertakwa atau tidak di depan Allah. Yang pertama apa? Ahaduha al-khasyah wal haibah. Orang yang bertakwa itu takut sama Allah Ta'ala. Ada nggak ada orang kalau emang Allah larang dia nggak berani. Itu orang bertakwa. Belum dikatakan bertakwa kalau takutnya cuman pas dilihat orang doang. Giliran nggak ada yang lihat dia kerja, itu namanya bukan bertakwa. Besok Ramadan nih Bu, Ramadan. Ongol-ongol halal apa kagak ongol-ongol? Hah?
Ibu tahu ongol di sini ada nggak ongol-ongol? Ada. Ongol-ongol itu halal, di rumah nggak ada orang. Kebetulan kemarin malam ada yang nganterin ongol-ongol, sahur kagak habis, pagi-pagi jam 9 ke dapur, di meja masih ada ongol-ongol. Suami kagak ada, anak kagak ada. Ini ongol-ongol halal, berani nyaplok. Ibu lagi puasa? Nggak berani. Kenapa? Karena khosyah, takut sama Allah Ta'ala. Yang halal, kalau emang kita sedang berpuasa di siang bulan Ramadan, menjadi haram. Ngomongin orang apalagi? Iya. Ada orang kepancing, lagi beli di toko, di warung sayuran. Ya namanya manusia gampang kepancingnya kadang-kadang. Kita udah jaga-jaga nggak ngomongin orang, tapi tiba-tiba ada aja yang mancing tuh kan. Bu, ibu kemana? Saya lagi puasa. Tuh, kalau orang yang lagi puasa gitu ya kan. Bu, tapi ini gosipnya luar biasa dahsyat. Nanti aja habis maghrib. Hah? Enggak. Oh sama aja wow tuh. Kalau orang bertakwa enggak. Saya lagi puasa. Ya, udah cukup selesai sampai di situ. Cirinya itu takwa. Orang takwa berarti dia takut sama Allah. Di luar Ramadan nanti masuk bulan Syawal, rasa takutnya masih ada. Berarti puasa 30 hari itu menjadikan kita orang bertakwa. Yang kedua sikap atau ahwal ibadah. Orang takwa itu dia taat ibadah. Nggak mungkin enggak. Ya kan? Namanya juga orang yang bertakwa. Mau dingin sekalipun, kalau waktunya harus ngambil air sembahyang subuh untuk sholat subuh, dia kerja. Betul? Mau lapar sekalipun kayak malam ini nih. Ibu, oh enggak lapar katanya tuh. Kalau emang pengajian belum selesai, Ustaz masih ceramah, kita dengerin walaupun sambil nyender gitu ya Bu ya. Nah, insya Allah yang terakhir ciri orang bertakwa, yang ini paling berat kata Imam Ghazali. Tapi kalau kita yakin, insya Allah kita bisa. Apa Ustaz? Tanzihul qalbi an-dzunub, menjaga hati dari dosa-dosa hati. Kadang dosa batiniah itu nggak tampak di hadapan mata yang lain, tapi ini bisa menjadi sebab Allah murka kepada hamba tersebut. Karena dosa batin itu nggak kelihatan secara kasat mata sebagaimana dosa-dosa lahiriah. Kalau dosa lahiriah, orang main judi di pinggir jalan kelihatan, betul? Orang minum minuman keras di pinggir jalan kelihatan, betul? Tapi kalau dosa-dosa batiniah, ada ujub, takabur, riya, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya, orang nggak tahu adanya di dalam hati. Makanya tolak ukurnya orang bertakwa nanti kata Imam Ghazali, dia pandai menjaga hatinya. Singkatnya sebagai penutup, bagaimana cara menjaga hati itu supaya tetap baik? Kita harus ingat bahwasanya orang bisa ngomongin kita sesuatu yang tidak baik, yang penting kita jangan ngomongin orang yang tidak baik. Itu cara mengontrol hati, begitu tuh. Orang nggak baik sama kita, kita tetap baik sama orang. Berat ya emang. Tetapi kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala, pelan-pelan insya Allah bisa. Sebagai penutup kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan khususnya untuk Bapak Haji Atoh yang sudah menjadikan tempat ini sebagai wasilah berkumpulnya kita di dalam kebaikan. Mungkin di majelis ini setiap waktunya terselenggara kegiatan-kegiatan yang baik dan penuh manfaat di bawah bimbingan beliau. Semoga Allah jadikan sebagai bagian amal jariah beliau. Semoga Allah tinggikan derajat beliau, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Kita semua yang hadir di sini bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, penuh dengan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja. Langsung doa. Baik kalau begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah.
صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نحمد وعليها نبعث إن شاء الله من العاملين يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالبركة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih demikianlah Maidul Hisana yang sebagai kita Mukarram ya di Haikal Cakrani. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Ibu-ibu Ustaz mohon maaf ini 99% Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa atiyati abada liwazibaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim irfa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi wa